Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-46. Pasukan Kartosuro di Kaligandu terdesak oleh pasukan Cina. Barisan pasukan Kartosuro di Kaligandu sudah mendengar bahwa mereka akan diserang pasukan Cina. Para punggawa keluar menata barisan. Ki Dipoyudo berkata, "Kalau kekuatan kita cukup, saya akan menyerang dari sisi kanan barisan musuh. Kalau saya sudah masuk ke barisan, Anda menyerang dari depan." Ki Tumenggung Mangkuyudo setuju. Namun Ki Rajoniti dan Ki Mangkuprojo bersikeras agar pasukan tetap menjadi satu. Keempat punggawa masih berselisih dan belum satu kehendak. Mendadak, barisan depan musuh sudah datang dan langsung memberondong dengan tembakan. Pasukan Ki Mangkuyudo menahan dengan balas menembak. Pasukan Cina merangsek dengan berani. Kedua kubu saling baku tembak. Pasukan Mangkuyudo yang berisi orang Kedu tak gentar. Namun pasukan Cina terus berdatangan dari belakang. Mereka mengamuk dengan pedang abir. Pasukan Kartosuro tak kalah garang. Kedua pasukan terus bertempur dengan sengit. Ngabeyi Ping Bulung melihat pasukan Cina kesulitan menembus pertahanan pasukan Kartosuro. Ping Bulung lalu membawa 100 prajurit Cina bergerak melingkar dan menyerang dari sisi kiri. Tepat di tengah barisan Kartosuro, Ping Bulung dan pasukannya menerjang. Pasukan Kartosuro terbelah dan bubar berlarian. Barisan mereka rusak. Pasukan Rajoniti terdesak. Tumenggung Mangkuyudo dan Dipoyudo berusaha menutup lubang di tengah barisan. Kedua punggawa sudah terjun ke medan perang. Ki Mangkuyudo mengamuk menebas ke kiri dan ke kanan. Namun pasukan Ki Rajoniti terlanjur kacau balau. Ki Rajoniti lari bersama pasukannya. Ping Bulung lalu mengarahkan pasukannya ke tempat Tumenggung Mangkuyudo. Pasukan Kedu pimpinan Mangkuyudo tangguh. Tapi pasukan Pemerden pimpinan Dipoyudo berhasil didesak mundur. Pasukan Bumijo pimpinan Ki Mangkuprojo pun berhasil dipukul mundur. Ki Mangkuprojo berseru, "Ayo Kanda Mangkuyudo, kita mundur dulu." Mangkuyudo dan Dipoyudo mencoba tetap bertahan. Mereka berdua terus mengamuk mengubrak-abrik pasukan Cina. Ki Mangkuprojo berkata kepada para mantri Bumijo, "Hei bocah, peganglah kuda si Kanda Mangkuyudo dan paman Dipoyudo. Arahkan ke selatan dan cambuklah." Mantri Bumijo yang disuruh segera melaksanakan perintah. Kuda Ki Mangkuyudo dan Dipoyudo dipegang kendalinya dan diarahkan ke belakang. Kuda segera dicambuk pelan dan berlari ke arah Kartosuro. Mangkuyudo dan Dipoyudo sudah mundur. Pasukan Cina terus mengejar, tetapi tak mendekat, hanya terus mengikuti di belakang dengan menjaga jarak. Pasukan Kartosuro berhenti di selatan jurang Tengaran. Ki Mangkuyudo dan Dipoyudo kembali menata barisan. Adapun Ki Rajoniti dan Ki Mangkuprojo terus berlari mengungsi ke barisan Pringgoloyo di Ambuh. Pasukan Aryo Pringgoloyo yang melihat banyak orang berlarian merasa ciut hatinya. Mereka menanyakan jalannya peperangan dan mengapa pasukan Kartosuro bisa mudah dikalahkan. Kabar kalahnya pasukan Kartosuro di Kaligandu telah menyebar sampai ke kota. Kabar yang mereka terima menyebut pasukan Cina sangat kuat, tangguh, dan berani. Orang-orang di kota ketakutan. Sebagian sudah mengungsi mengamankan diri. Pasukan Cina kemudian menduduki markas pasukan Kartosuro di Kaligandu. Para punggawa Prabu Kuning berembuk menentukan langkah berikutnya. Berkata Singseh dan Sapanjang, "Tuan Adipati dan Raden Martopuro, bagaimana langkah selanjutnya? Kalau orang Cina berpikir, jangan tanggung, sekalian kita pukul kota raja." Raden Martopuro berkata, "Bersabarlah dulu, jangan tergesa-gesa dalam berperang. Agar mereka merasakan dulu bagaimana rasanya kalah. Karena orang Jawa itu kalau kepepet malah berani mati. Berat nanti kita melawannya. Biarkan mereka tetap ketakutan dan lari. Adat kebiasaan orang Pajang, kalau hati mereka takut, kekuatannya tak muncul lagi." Pasukan Cina menurut pada siasat
Raden Martopuro. Untuk sementara mereka tidak menyerang kota. Di tempat lain dari barisan Ambuh, Kitumenggung Rajaniti memberitahu kepada sang raja bahwa pasukan Kartosuro kalah melawan pasukan Cina. Barisan Kaligandu hancur dan banyak prajurit tewas. Sang raja sangat kaget. Segera sang raja memanggil para kerabat untuk membantu. Pangeran Ngabei, Pangeran Buminoto, Pangeran Diponagoro, Pangeran Singosari, Pangeran Ronggo, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Aryo Pamot, Pangeran Aryo Mataram, Pangeran Panular, Pangeran Danupoyo, dan Pangeran Silarong telah mengerahkan pasukan. Mereka telah berbaris di sebelah barat Banyudunur. Di markas pasukan Cina, Raden Martopuro mendengar bahwa para kerabat sang raja telah keluar ke medan perang. Martopuro sangat bersukacita. Berkata Raden Martopuro kepada Adipati Padi, "Ki Adipati, kini pasukan Kartosuro sudah tidak punya keberanian. Para bupati sudah seperti ayam dikebiri. Hanya tinggal pasukan di selatan Jurang Tengaran yang berat dilawan, yakni pasukan Ki Mangkuyuda. Namun prajuritnya banyak yang sudah minggat. Sebaiknya aku kirimi surat saja." Raden Martopuro segera menulis surat dan mengirim utusan untuk menyerahkan kepada Ki Mangkuyuda di Jurang Tengaran. Surat sudah diterima Ki Mangkuyuda dan dibaca dengan seksama. Isi suratnya, "Setelah saya sampaikan salam Kanda, saya memberitahukan bahwa perjalanan saya ini membawa momongan saya. Kami hendak menagih sebagai ahli waris untuk menggantikan sang raja. Karena itu Kanda jangan salah langkah. Anda hanya orang kecil seperti halnya saya. Ingatlah bahwa leluhur Anda punya nama Mangkuyuda. Itu siapa yang memberi? Tak lain kakek dari raja kami ini. Kalau Anda hendak berbela kepada raja Anda, silahkan. Namun barislah di belakang Pringgoloyo. Namanya orang kecil, walau berbela mati, yang kondang tetap kerabat raja. Namun kalau Kanda tak mau mundur, jangan mengadu pasukan. Ayo kita bertarung satu lawan satu saja. Walau Kanda berupa raksasa, saya akan menandingimu." Ki Mangkuyuda setelah membaca surat merasa gentar. Martopuro tak menyia-nyiakan kesempatan. Pagi hari Ping Bulung dan Cek Macan dikirim bersama 100 prajurit Cina. Mereka bersorak sambil menabuh kentongan. Tumenggung Mangkuyuda sudah diberi laporan kedatangan pasukan Cina. Ki Mangkuyuda sudah bersiap, tetapi segera bergerak mundur bergabung ke barisan Aryo Pringgoloyo. Markas Tengaran sudah diduduki pasukan Cina. Namun pasukan Cina tidak berani mengejar karena belum mendapat perintah dari Adipati Padi atau Raden Martopuro. Mereka kemudian dengan sedikit kerepotan berhenti di selatan sungai.